Baik, Bapak Ibu, kita coba melihat bersama-sama tutorial cara menggunakan atau mengerjakan aplikasi SKP 2021 untuk pejabat administrasi. Jika Bapak Ibu sudah memiliki aplikasinya atau filenya, akan tertulis seperti ini, SKP 2021 pejabat administrasi. Kita masuk Microsoft Excel. Ya, akan tampil seperti ini awalnya, dan nanti ini Bapak Ibu bisa print sebagai cover depannya. Nah, pertama kita isikan dulu nama pemerintah daerahnya, kemudian logonya bisa Bapak Ibu copy dan pastekan ke sini. Setelah dua ini kita isikan, maka kita lanjut ke isi data. Nah, data yang Bapak Ibu harus isi yaitu data pejabat penilainya, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, alamat unit kerjanya. Jadi alamat ini maksudnya alamat unit kerja, kemudian nama unit kerja. Demikian juga atasan pejabat penilainya seperti itu diisikan, identitas semuanya, nama, NIP, dan seterusnya. Kemudian nama pegawai yang dinilai ini jika sudah mendaftar atau admin mendaftar, maka waktu kita klik ini akan muncul dalam pilihan list seperti ini ya. Jadi saya misalkan ini namanya saya hanya isi seperti ini sebagai contoh, nama, NIP, sedangkan pangkat golongan langsung dipilih di menu nanti sebentar, kemudian jabatan, alamat unit kerja, dan nama unit kerja. Baik, setelah namanya sudah ada di sini, maka kita lanjut ke menu. Ya, kita lihat ini masih kosong semuanya karena kita baru mulai mau mengisinya. Kita klik nama pegawai yang pertama, misalnya Coca-Cola. Ya. Kemudian pangkatnya misalkan saja 3C ya, kebetulan sudah tampil duluan seperti ini. Kemudian kita pilih pejabat penilainya, misalnya nama ini. Kemudian atasan pejabat penilai, kita taruh katakan Inah ya. Baik, jadi jika kita klik maka akan muncul nama-nama seperti ini. Sedangkan tanggal ini Bapak Ibu sesuaikan. Di sini saya nyebut sebagai contoh. Kalau memang persis seperti ini ya dibiarkan saja, digunakan saja. Tapi kalau mau dirubah silahkan dirubah secara manual. Setelah ini sudah terisi, kita lanjut ke SKP Januari Juni. Ya, karena namanya sudah ada tadi, maka dia otomatis munculnya seperti ini. Sudah, silakan Bapak Ibu isikan item kegiatan Bapak Ibu yang merupakan tugas jabatan. Di sini saya hanya buat contoh, ada 7 item pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai Coca-Cola ini ya. Misalnya kuantitas Bapak Ibu sesuaikan, dokumen, jadi kuantitasnya, kualitas, kemudian waktu sesuaikan ya, seperti ini ya. Ini kalau kebetulan hanya 7 item kerja saja, maka itu masih sisanya kita harus buang ya. Untuk itu kita klik di kotak hitam di sebelah kanan, hilangkan centangan tidak. Baik, maka akan muncul hanya item yang kita kerjakan saja. Kemudian kita lanjut ke capaian. Capaian ini juga otomatis akan muncul apa-apa yang sudah Bapak Ibu isikan di SKP di depannya. Jika Bapak Ibu realisasikan, isikan hasil realisasi pekerjaannya. Di sini saya ambil contoh, misalnya ini pekerjaan pertama ini 50 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan. Cuma realisasinya 45, kualitas 80, waktu 2 bulan. Nilainya seperti ini. Demikian seterusnya Bapak Ibu isikan sesuai kondisi. Kemudian setelah itu ke kanan, klik di kotak warna hitam, hilangkan centangan di pagar div per 0. Hilangkan itu sehingga dia munculkan yang cuma kita kerjakan. Baik, kita lanjut ke perilaku. Ini pun Bapak Ibu bisa isikan secara manual. Ini saya buat ini sebagai contoh saja. Bapak Ibu isikan secara manual. Kemudian setelah itu lanjut ke penilaian ya, nama sudah muncul karena kita sudah munculkan tadi. Nah, sekarang penilai ini belum dimunculkan karena kemungkinan bisa ada terjadi pergantian ya. Maka itu di depan tadi, kalau seandainya ada lebih dari 2 pejabat penilai, maka kedua-duanya harus diisi di data tadi ya. Kita klik tadi, kita ketik di depan, seandainya orangnya tetap, maka kita klik namanya. Kemudian atasannya juga, kalau tetap kita
klik kembali namanya ya, sehingga muncul seperti ini. Kita tinggal siap untuk di print. Kemudian lanjut ke kinerja, ini langsung siap untuk di print. Konversi ini pun langsung siap di print. Baik, itu pekerjaan untuk SKP Januari Juni. Kita lanjut ke SKP Juli Desember ya, karena kita sudah isikan di depan maka dia sudah otomatis muncul seperti ini. Kita lanjut ya, ini mungkin Bapak Ibu isi manual juga ini. Kalau memang sama dengan di Januari Juni, silakan Bapak Ibu kopikan rencana kinerjanya. Hanya mungkin kinerja utama atasan langsung itu yang mesti Bapak Ibu isikan. Kemudian ada dibagi 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Bapak Ibu bisa sesuaikan seperti ini sebagai contoh saja yang saya buat. Bapak Ibu bisa sesuaikan itu. Jadi kaitan antara dari atasan pejabat penilai, kinerjanya, kemudian kinerja pegawai yang bersangkutan, kualitas yang diharapkan, kuantitas ya, kuantitas jumlah yang dibutuhkan, kualitas yang diharapkan, ketepatan waktu ya. Kemudian Bapak Ibu wajib memilih di kolom bagian warna kuning ini, apakah kegiatan yang Bapak Ibu buat itu dia masuk kondisinya normal atau khusus. Normal apabila realisasi, kalau realisasi lebih besar daripada target itu merupakan sesuatu capaian yang melebihi target, itu berarti kita taruh, kita klik normal. Tetapi jika realisasi lebih kurang atau kurang dari target, itu merupakan suatu kondisi yang melebihi target, maka kita masih pilih khusus ya, seperti ini. Nah, kalau di sini saya sudah pilih waktu ini pasti khusus, karena jika semakin cepat selesai berarti itu kan suatu kondisi yang melampaui target ya, maka itu saya sudah isikan khusus. Mungkin yang kualitas dan kuantitas Bapak Ibu sesuaikan. Kalau memang normal ya dibiarkan normal, tapi kalau khusus Bapak Ibu silakan rubah menjadi khusus. Demikian seterusnya. Ini 7 ada 7 kinerja. Kemudian kita lanjut terus ke bawah, apakah ada kinerja tambahan? Tidak. Kalau ada kita isikan di bawah ya. Ada kinerja tambahan kita isikan ya. Ini saya ambil contoh, ini saya ketik secara acak saja. Ini misalnya kinerja tambahan dari pegawai yang bersangkutan, isikan dulu aspek kualitas waktu, kemudian rencananya 5 dokumen 100% 3 bulan ya. Nah, jika ada lagi kinerja tambahan lain silakan Bapak Ibu isikan ke bawah. Di sini saya siapkan 10 baris ya, silakan Bapak Ibu isikan. Nah, setelah itu kita hilangkan bagian yang tidak kita isikan atau yang kosong. Jadi kita tampilkan cukup yang kita isikan saja. Jadi kita klik di tulisan klik ini, ada tanda panah ini, klik, hilangkan centangan di tidak, sehingga dia tampilkan yang kita isikan saja seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut ke capaian ya, kita harus isikan yang menjadi capaian kita. Nah, di sini ada 2 versi, 2 jenis. Bisa saja seorang pegawai itu dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, tapi bisa juga seorang pegawai bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas atasan langsungnya. Maka itu jika ada pegawai mengerjakan tugas atasan langsung, maka dia harus mengisi rata-rata nilai kinerja atasan langsungnya di kolom ini yang warna biru ya. Kolom berwarna biru ini silakan Bapak Ibu isikan. 109 ini saya ambil contoh, rata-rata kinerja atasan langsung 109, maka predikatnya baik, bawahnya 20 ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, kemudian kita pilihan di sini ada direct dan non direct. Ini ada 2 pilihan, direct kemudian non direct. Direct itu kita pilih apabila kinerja itu adalah kinerja kita, tidak ada kaitan dengan kinerja atasan langsung. Tetapi jika kinerja yang kita kerjakan itu merupakan kinerja atasan langsung yang kita intervensi, maka kita harus memilih non direct karena ada perbedaan nilai ya. Demikian seterusnya Bapak Ibu isikan seterusnya ke bawah. Kemudian tadi kita memilih ada kinerja tambahan, itu pun kita harus isikan.
kinerja tambahan kita tadi ya. Nah, ini. Nah, untuk kinerja tambahan, khusus kinerja tambahan ini ada 3 pilihan. Jika Bapak Ibu klik di kotak warna abu-abu ini akan muncul 1, 2, dan 3. 1 apabila kinerja tambahan itu masih dalam satu lingkup kantor atau satu OPD ya. Kemudian kita pilih 2 apabila kinerja tambahan itu antar OPD tetapi masih dalam satu daerah ya. Itu kita pilih 2. Tapi apabila tugas tambahan kita itu kita kerjakan antar daerah, berarti kita pilih 3 seperti ini. Kemudian kita kembali ke atas, kita klik hilangkan centangan tidak seperti ini, maka akan ditampilkan hanya yang kita kerjakan. Bapak Ibu silakan kalau mau di print, kemudian apa nama ini tadi kita belum mengisi nama pejabat penilainya, kita isikan ya misalnya ini. Nah, apabila hendak di print kemudian ada misalnya kelebaran atau mesti diperlebar lagi, silakan Bapak Ibu perlebar secara manual seperti ini ya. Bisa diperlebar secara manual atau diperkecil, bisa Bapak Ibu bisa buat seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh ya, masih ada tulisan yang hilang ya, supaya dia munculkan semua. Silakan Bapak Ibu perlebar atau persempit secara manual. Demikian juga kolom bisa diperlebar atau dipersempit untuk kebutuhan printnya. Baik, setelah itu kita lanjut ke isi perilaku. Nah, untuk isi perilaku ini kita harus melihat level kita dulu. Level ini akan muncul tergantung pada pangkat golongan yang kita isikan. Jadi sini dia muncul level 3 sampai 4. Maka yang dapat kita isi di kotak berwarna kuning di bawah ini adalah bisa minimal 2, maksimal 5 ya. Dan misalnya ini saya coba, misalnya saya ganti pangkatnya 3A, berarti levelnya itu adalah 2 sampai 3. Berarti bisa diisikan 1 sampai 4. Baik, ini hanya sebagai contoh. Saya kembali ke pangkat 3C tadi ya. Kita isikan perilakunya 3 sampai 4 ya. Ya mungkin lebih amannya isi 3 sampai 4. Jadi di sini saya sudah isikan sebagai contoh. Bapak Ibu bisa isikan secara manual di kotak berwarna kuning ya. Setelah itu kita lanjut ke kinerja, siap di print ya, akan terisi secara otomatis. Kemudian setelah itu kita ke integrasi, ini pun siap di print. Kemudian kita lanjutkan ke laporan, itu sebenarnya siap di print, namun kita harus pilih lagi nama atasan pejabat penilainya ya. Jadi kita siap untuk print, nilai akhirnya 100,46. Baik, itu untuk seorang pegawai mungkin durasi atau lama kerjanya seperti itu. Setelah itu kita kembali ke cover, kita save, simpan. Misalnya Bapak Ibu ingin membantu teman-teman yang lain mengerjakan SKP teman-teman yang lain, maka Bapak Ibu save, kemudian kita keluar. Kemudian kita ganti nama, ini tadi nama file kita ganti nama. Ini mungkin kita taruh nama misalnya tadi Coca-Cola ya. Coca-Cola, kita copy. Kemudian kita paste. Kita ganti orang yang kedua ya. Kita ganti nama, mungkin ini saya ganti. Kebetulan tadi saya tulis namanya itu adalah huru-hara ya. Ya. Kemudian kita buka. Kita ganti namanya. Mungkin Bapak Ibu bisa menaikkan atau menurunkan nilainya supaya mungkin jangan persis ya. Persis sama, bisa Bapak Ibu ganti ya. Misalnya ini ya sudah ganti namanya. Misalnya Bapak Ibu mau merubah di nilai capaiannya, misalnya kalau pekerjaannya sama ya bisa dibiarkan, tetapi kalau beda Bapak Ibu harus ke SKP dan diisikan ulang pekerjaannya jika berbeda ya. Itu
pasti jabatannya berbeda, pasti pekerjaannya juga berbeda Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu isi ini, kemudian di capaian bisa Bapak Ibu menambah atau mengurangi nilai dengan cara mengisikan ke sini misalnya ya 80, bisa seperti itu atau untuk menurunkan nilainya mungkin kita bisa 6,1, mungkin 6 bulan lebih, 1 bulan 6 bulan lebih ya. Ya bisa seperti itu untuk menurun atau menaikkan nilai. Perilaku silakan Bapak Ibu sesuaikan. Penilaian siap untuk di print. Apabila penilaiannya sama, atasannya sama ya bisa kalau beda Bapak Ibu bisa memilih untuk mengganti atasan yang lain. Baik, demikian seterusnya sampai berakhir di Juli Desember ya Bapak Ibu. Nah, saya rasa tidak terlalu sulit untuk mengerjakan SKP kita ini. Silakan Bapak Ibu jika berminat untuk mendapatkan aplikasi ini dapat menghubungi admin. Kebetulan saya sebagai admin ada nomor WA saya sertakan di sini. Jika Bapak Ibu berminat silakan 082236395587. Itu nomor HP saya sekalian nomor WA. Silakan Bapak Ibu hubungi untuk bila berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.